Shalom. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, hari ini kita ada di minggu yang ketiga kalau nggak salah. Dan hari ini temanya tadi sudah di-spill sama Mbak Ari ya, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kecelakaan? Enggak lah ya. Ada yang tahu di mana ayatnya itu? Roma 8 ayat 28. Mari kita buka di Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Roma 8 ayat 28 memang dikatakan seperti yang tadi jadi tema kita ya. Allah turut bekerja, tapi hari ini saya mau kita mundur 2 ayat ke belakang. Ya, kita mau belajar dari ayat yang ke-26 dan tentunya juga sampai dengan ayat yang ke-28 ya. Jadi background ceritanya dulu ya, background ceritanya bahwa jemaat di Roma itu mendapatkan persekusi atau penganiayaan dari pemerintah Romawi. Karena itu Paulus ya, Rasul Paulus menyampaikan surat ini ya untuk memberikan kekuatan kepada jemaat di Roma yang pada waktu itu mendapat tantangan besar yaitu penganiayaan. Nah, Roma 8 ayat 26, 27 dan 28 saya bagi paling tidak menjadi 4 poin ya. 4 poin ya. Karena itu kita mau baca dari ayat 26 dulu ya. Kita baca bareng-bareng ya biar nggak ngantuk ya. Roma 8 ayat 26. Sudah ketemu semua? Oh, sudah ditampilkan. Haleluya ya. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebentar, sampai sini dulu saya pause. Yang menarik adalah, sekali lagi saya tadi udah bilang bahwa ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Tapi yang menarik dikatakan di sini bahwa sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ini kalau kata-kata kita ini diganti kamu, saya masih masuk akal. Paulus nulis untuk jemaat di Roma dan bilang apa? Sebab kamu tidak tahu cara berdoa, gampangnya begitu, ya kan? Kalau Paulus ngomong, hei jemaat di Roma, kamu tidak tahu cara berdoa, maka dari itu saya mau kasih tahu. Itu menurut saya lebih masuk akal. Ingat, ini yang ngomong siapa? Paulus loh. Paulus ini satu orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan sebagai rasul yang ke-13, dan dia ini menjadi ujung tombak dari pelayanan penginjilan kepada orang-orang di luar orang Yahudi ya, orang-orang Yunani. Ini mereka semua jadi mengenal Injil karena Paulus. Bahkan tulisan-tulisan Paulus sampai sekarang masih kita baca sebagai bagian dari kanon Alkitab, termasuk kitab Roma. Tapi yang menarik, dia bilang apa? Kita tidak tahu cara berdoa. Nah, coba. Kalau Anda nggak tahu, oke lah. Tapi ini Paulus bilang kita itu berarti apa? Paulus juga termasuk di dalamnya, gitu ya. Betul ya? Ini berarti Paulus mau ngomong bahwa dia juga nggak tahu caranya berdoa. Ini parah sekali. Coba kita bandingkan sama teman-teman kita di seberang ya, sepupu kita orang Muslim. Luar biasa. Ada orang-orang yang ahli untuk menuntun caranya sembahyang. Sembahyang itu harus bagaimana, bacaannya apa, gerakannya seperti apa. Tapi intinya apa? Mereka tahu cara berdoa. Nah ini parah banget ini. Paulus loh, rasul loh, ya.
ngeluhi pendeta, ya, ngeluhi ketua sinode, ya. Ini rasul, dia bilang apa? Saya juga nggak tahu cara berdoa. Luar biasa, rupanya kalah gitu jauh, ya. Yang seberang sana mereka punya aturan jelas, mereka tahu caranya berdoa, tapi Paulus bilang bahwa saya juga nggak tahu gitu. Bagaimana sebenarnya harus berdoa? Loh, apakah memang begitu kan? Apakah memang Paulus nggak tahu caranya berdoa? Sehingga orang-orang atau jemaat di Roma juga nggak tahu caranya berdoa. Kita harus membacanya ketika sampai di bawah. Dikatakan begini, tetapi Roh sendiri berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ini bicara tentang kondisi jemaat di Roma yang penuh dengan tekanan. Ingat tadi saya sudah bilang, orang-orang di Roma ini menghadapi penganiayaan. Penganiayaan yang tidak seperti yang dialami zaman sekarang. Kalau di Indonesia itu jauh lebih baik. Paling kita tidak boleh bangun gereja, kan gitu ya. Izin ibadah nggak datang-datang atau nggak keluar-keluar. Paling itu aja ya. Kita ibadah terus dibubarkan, itu aja ya. Bahkan yang terakhir itu saya lihat ada satu kondisi viral ya, kalau nggak salah tanggal 30 Juni yang lalu atau kapan gitu ya, di Jawa Barat sedang beribadah tapi dibubarkan oleh massa. Ya seperti itulah yang terjadi di Indonesia. Tetapi zaman Roma, kitab Roma ini ditulis beda, bahkan nyawa taruhannya. Jadi kalau kita ada di dalam komunitas gereja pada waktu itu, kira-kira takut enggak? Jujurlah, kita bisa bilang, oh jiwa ragaku untuk Tuhan Yesus, aku nggak akan takut kalaupun badanku dibakar sekalipun. Betul? Jujur, takut enggak? Takutlah ya. Jujur kita khawatir, jujur kita penuh dengan segala macam pandangan atau pikiran yang nggak enak gitu ya. Tapi yang menarik, di tengah-tengah kondisi seperti itu, rupanya kita tetap harus berdoa. Nah ini masalahnya. Kalau berdoa dalam kondisi yang oke, kondisi yang baik, kondisi yang nyaman, itu gampang. Tapi ketika berdoa dalam kondisi masalah di hadapan kita begitu besar, itu sulit. Bahkan Paulus bilang, aku juga tidak bisa. Gitu ya. Maksudnya bukan berdoa yang biasa, tetapi berdoa ketika ada tantangan yang luar biasa di depan kita. Paulus itu kurang apa bicara tentang tantangan di dalam pelayanan. Dia pernah naik kapal, kapalnya karam, ya. Dia pernah diburu orang untuk dibunuh, pernah dipukulin, waduh macam-macam. Jadi artinya apa? Ketika kita dalam masalah, susah nggak berdoa? Susah loh, ya, susah loh. Bahkan firman Tuhan bilang sebetulnya kita nggak tahu harus bagaimana berdoa. Saya di tengah-tengah kita ada kakak saya, ya, Mbak Endah dan juga Mas Wawan yang hadir di sini, ya. Dan saya tahu betul mereka berdua sedang menghadapi permasalahan di hadapannya, masalah kesehatan, ya. Karena itu nanti kita doakan juga untuk Mas Wawan. Tentu masalah yang besar. Lah kok besar? Iyo, sampai dari Pangkalan Bun harus datang ke Semarang. Lah bener ya? Kalau cuma sakit panu kira-kira nggak perlu sampai Semarang, amin gitu. Cukup beli, wah haleluya ya. Masih ingat tadi ya. Artinya ini tantangan yang besar. Ya, saya nggak tahu dengan perkembangan Tegar bagaimana, tetapi kemarin Jumat ada berita yang bicara tentang tantangan juga, begitu ya Bu Yuni ya. Tentu ini juga menjadi tantangan yang besar buat Tegar, buat mamanya, buat papanya. Mungkin juga Surya terlibat di dalamnya untuk membantu kakaknya. Tapi intinya apa?
Ada tantangan besar dan kadang-kadang kita sulit untuk berdoa. Ya. Bahkan kita mau ngomong aja susah, gitu ya. Ketika mungkin masalah ekonomi datang, susah kita untuk berdoa. Masalah kesehatan datang, susah untuk berdoa. Masalah anak-anak, ketika kita melihat anak-anak, aduh, anak-anak kita seperti ini Tuhan, jadi opo mereka? Susah berdoa, susah. Jadi rupanya dalam kehidupan realitas orang Kristen, masalah besar itu tetap ada. Jangan berpikir ketika kau jadi Kristen, kau jadi pengikut Tuhan, kau jadi murid Kristus, masalah semua hilang. Enggak. Masalah tetap ada, bahkan dalam konteks Paulus sekalipun, dia bilang, aku pun pernah sampai nggak bisa berdoa. Dan aku tahu engkau jemaat Roma, engkau pun sedang dalam kondisi yang sama, tidak bisa berdoa. Mungkin di antara kita sedang dalam masalah yang seperti dialami oleh jemaat di Roma. Kita sulit untuk berdoa. Kita nggak bisa keluar kata-kata kita. Karena sesaknya masalah. Karena himpitan yang ada. Tetapi yang menarik, poin kedua. Dikatakan bahwa tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Poin kedua yang kita pelajari adalah rupanya ada roh yang berdoa untuk kita. Roh di sini, roh apa ini? Kalau kita lihat di dalam ayat 27 dan 26, ditulis roh itu R-nya besar. Berarti itu bukan roh kita, tetapi Roh Kudus. Jadi rupanya ada Roh Kudus yang Tuhan sudah kirimkan untuk kita, yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus ini berdoa kepada Allah. Roh Kudus itu Allah atau bukan? Allah. Amin ya. Ya, kita sepakat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Allah. Nah pertanyaannya, kalau Roh Kudus itu Allah, kok dia berdoa kepada Allah? Nah, kita harus paham dulu apa arti berdoa. Apa sih berdoa? Oh, doa itu nafas hidup orang beriman. Amin. Cuman konteksnya doa itu apa sih? Doa itu adalah berbicara, berkomunikasi dengan pribadi yang gaib. Kalau saya berkomunikasi dengan Mbak Ari, saya tidak berdoa itu. Itu ngobrol namanya ya. Betul ya? Tapi kalau saya komunikasi sama Nyi Roro Kidul, berdoa enggak? Lu berdoa itu. Berdoa kepada Nyi Roro Kidul, paham ya? Jadi kalau kita sedang komunikasi, sedang ngobrol dengan pribadi yang gaib, itu namanya berdoa. Ya, makanya firman Tuhan berdoa hanya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita bisa berdoa kepada yang lain. Selama itu gaib, itu namanya berdoa. Engkau punya sesembahan lain selain Allah dan engkau komunikasi dengan mereka, itu namanya berdoa. Tapi bukan itu doa yang dimaksud. Dikatakan bahwa roh berdoa kepada Allah. Allah itu gaib, Allah itu roh. Amin. Maka dari itu ketika Roh Kudus berkomunikasi dengan Allah, tentu ini bicara berdoa. Jadi berdoa itu bukan berarti orang yang di bawah berbicara kepada orang yang di atas. Bukan. Kita kadang-kadang berpikir berdoa itu kepada orang yang lebih, kepada pribadi yang lebih. Enggak. Berdoa itu kepada orang pribadi yang gaib.
Kalau mau ngobrol sama anakmu gaib enggak? Enggak. Tapi nek mau ngobrol mbek tuyul. Paham ya? Tuyul itu gaib enggak? Anda jawab sendiri ya toh? Ya. Jadi bicara tentang berdoa itu bukan berarti berarti Roh Kudus itu di bawahnya Allah. Karena Roh Kudus berdoa kepada Allah. Bukan. Berdoa itu ngobrol. Wis toh. Berdoa itu berkomunikasi, tetapi kepada pribadi yang gaib. Dan roh ini berdoa untuk kita kepada Allah. Apa sih pentingnya berdoa untuk kita? Yang pertama, dia menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya saya pernah bilang bahwa menurut pandangan saya, sekali lagi ya, saya tidak menyalahkan atau mengatakan yang lain itu sesat, enggak. Tetapi menurut saya bahasa roh yang paling tepat itu digunakan ketika berdoa. Pernah nggak Anda berdoa sampai nggak bisa ngomong? Entah itu dalam kesesakan atau entah itu dalam sukacita. Karena saking sukacitanya kita nggak bisa menyampaikan dengan kata-kata manusia. Lalu roh yang bicara. Ketika kita dalam kesesakan, begitu sedihnya, begitu khawatirnya, begitu sesaknya hidup, kita juga nggak bisa ngomong dengan kata-kata manusia. Maka roh yang ambil alih dengan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya pernah bilang, kalau kita berdoa itu kita cuma Tuhan tahu nggak? Tahu. Tahu. Nek ATM BCA-mu barusan minta maaf. Padahal besok harus bayar SPP anak. Kan begitu ya? Tahu Tuhan. Baru berdoa nging saja Tuhan sudah tahu. Kenapa? Karena ada roh yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini penting sekali ketika kita bicara apa pentingnya si roh ini berdoa untuk kita. Tidak usah bicara roh berdoa untuk kita, tetapi kita bicara sesama kita saling mendoakan. Setuju? Oke, kita buka di dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang menarik adalah supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi rupanya kalau Anda mendoakan orang lain, ya, Anda mendoakan orang, saling mendoakan, bukan berdoa sendiri, bukan Pak Budi berdoa untuk dia, Mbak Ari berdoa untuk Mbak Ari, bukan, tapi saling mendoakan. Dikatakan apa? Sangat besar kuasanya. Menarik, bahkan nggak cuma dikatakan besar kuasanya, enggak, sangat besar. Besar kuasanya itu udah luar biasa. Ini ditambahi sangat besar kuasa. Ini dua orang, manusia mendoakan manusia yang lain. Ya, maka dari itu, ayo kita berdoa, mendoakan, saling mendoakan. Jangan cuma bicara, oh saya mendoakan kok, tapi hanya sebatas di WA. Maaf ya, kadang-kadang kalau saya posting atau salah satu jemaat posting di WA group, Bapak Ibu doakan Pak Pendeta yang batuk nggak sembuh-sembuh sudah 3 tahun, 3 bulan, ya toh? Kira-kira yang komen gimana? Kami doakan Pak Pendeta lekas sembuh, kami doakan. Pertanyaan saya, jujur, dari yang posting kami doakan ini, berapa persen yang mendoakan betul? Atau mungkin Anda ya?
Mungkin di grup keluarga, di grup teman-teman, ketika ada yang ngomong ya teman kita si A masuk rumah sakit, terus kita langsung posting apa? Kita doakan yang terbaik, kita doakan, sering ya. Tapi maaf ya, betul ada doakan? Atau hanya di WA saja? Saya doakan ya, send, kirim, lupa. Ya, ayo kita mulai belajar gak cuma di WA kita ngomong, kita doakan, tetapi betul doakan. Kenapa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, gak cuma besar kuasanya, sangat besar. Kalau ada yang mendoakan, doakan betul. Gak cuma asal ngomong di WA, kita doakan, enggak. Doakan betul, sebut namanya di dalam doamu. Kalau Anda sudah lakukan itu, saya berkata lanjutkan. Tapi yang belum lakukan itu, ayo lakukan. Jangan cuma ketika hari Minggu doa syafaat, Bapak Ibu kita berdoa, ya kita doakan sekiranya Pak Wawan diberikan kesembuhan. Cuman di gereja. Begitu pulang hari Senin, hari Selasa, sudah doain. Ya, sebut namanya. Ini bukan karena Mas Wawan kakak saya ya, tapi secara umum ayo kita lakukan itu. Dan imanilah bahwa doa kita sangat besar kuasanya. Ini bicara manusia doain manusia. Bagaimana kalau kita bicara Roma 8 tadi? Bahwa Roh Kudus berdoa kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Kenapa? Karena kita dalam himpitan yang besar. Kita dalam tantangan hidup yang luar biasa sampai kita nggak bisa berdoa tadi dikatakan. Roh yang berdoa untuk kita kepada Allah. Dan bahkan yang menarik dikatakan tadi bahwa Roh itu mengetahui segala sesuatu. Maaf ya. Mungkin Bu Arti tahu tantangan hidup saya. Mungkin Bu Arti bisa mendoakan saya, sebut nama saya, sampaikan apa yang menjadi pergumulan saya di hadapan Tuhan. Tapi maaf, apakah Bu Arti tahu segala sesuatu tentang saya? Nah, Roh Kudus tahu? Tahu. Roh Kudus tahu 100% kisahmu, masa lalumu, apa yang ada di pikiranmu, apa pengharapanmu, Roh Kudus tahu. Sehingga ketika Roh Kudus berdoa kepada Allah, saya terlalu yakin, bukan mengecilkan doanya Bu Arti, tetapi jauh lebih dahsyat dari doanya Bu Arti. Amin. Doanya Bu Arti dahsyat karena sangat besar kuasanya. Tapi maaf, Bu Arti tidak tahu semuanya tentang saya. Tetapi Roh Kudus tahu betul apa yang menjadi pergumulan di hati kita yang paling dalam. Roh Kudus tahu. Dan itu yang dia sampaikan kepada Allah. Dan dikatakan bahwa sesuai dengan kehendak Allah, dia mendoakan. Jadi bicara tentang yang kedua, Roh Kudus itu nggak cuma sebagai roh penghibur, nggak cuma menjadi roh yang mengajar kita, tetapi terlebih dari itu, dia roh yang bisa mendoakan kita. Kan itu jangan ragu lah untuk kita berdoa. Ayo kita mulai saling mendoakan satu dengan yang lain. Ayo kita saling mendoakan. Suami istri doa bareng. Sederhana ya. Suami istri doa bareng. Ya, itu paling simpel karena firman Tuhan bilang apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. 2 orang sepakat meminta segala sesuatu. Artinya apa? Lebih dari 1 itu jauh lebih baik. Dan yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita. Ya. Suami istri berdoa bersama. Doakan jemaat-jemaat yang ada di sini. Ya. Doakan apa yang jadi pergumulan Bu Yuni. Doakan yang jadi pergumulan Mas Wawan. Doakan, tadi saya baru dengar berita dari Ibu Waginem, Bu Esther baru saja
nginjek paku. Aduh. Ya. Jadi kemarin ya Bu, kemarinnya begitu ya, baru nginjek paku, makanya ini nggak bisa ke gereja karena kakinya masih sakit. Ya. Doakan, ya. Bukan masalah pakunya Bapak Ibu, tetanusnya, tayangnya dulu ya. Waduh ya, saya kepikiran. Tapi sekali lagi, ayo kita doakan. Nggak cuma pada waktu doa syafaat di gereja ini, nggak cuma hari Selasa. Saya bersyukur hari Selasa kita doa bareng, kumpul 10 orang di situ. Saya bisa sharing apa yang menjadi pergumulan saya. Kita doakan bareng-bareng. Oh mantap. Tetapi saya rindu semua di antara kita saling mendoakan. Yang ketiga baru kita masuk ke dalam ayat yang utama, yaitu ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya pos sampai Allah turut bekerja. Jadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Dalam terjemahan terbaru. Jadi kita punya terjemahan terbaru ya. Terjemahan baru versi 2 ya. Memang belum ada di handphone, jadi baru ada di buku ya. Dan menarik dikatakan begini, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Di sini dikatakan Allah turut bekerja, tapi di dalam ayat 28 terjemahan baru yang kedua dikatakan bahwa Dia turut bekerja, tapi Dianya besar. Artinya Dia di sini itu Roh Kudus. Kenapa? Ayat sebelumnya itu kan bahas tentang Roh Kudus. Bahas tentang Roh Kudus, terus ayat 28 berkata, kita tahu bahwa Dia turut bekerja. Kita tahu bahwa Roh Kudus turut bekerja. Karena memang zaman ini zamannya Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, turut bekerja itu dalam bahasa asli, bahasa Yunani dikatakan sunergeo. Sunergeo itu dari kata itu muncul sinergi. Jadi rupanya berbicara tentang turut bekerja, ini bicara tentang kebersamaan, bersinergi satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita berpikir ketika Tuhan turut bekerja, maka ketika kita berdoa, Tuhan, saya punya masalah ini Tuhan, terus Tuhan ambil masalahnya, selesai. Begitu kan? Amin ngono, ya toh? Saya juga maunya begitu, haleluya. Ya, pengennya gitu ya, Tuhan, saya punya masalah Tuhan, lambung saya sakit terus. Ya, Laura beberapa kali asam lambungnya naik, betul ya Laura ya? Nah, ini bisa jadi bahan doa teman-teman. Laura asam lambungnya naik sampai hari Senin kemarin, anak-anak remaja itu pengen nonton bareng, nobar. Sudah nyampe gereja, Laura ini sudah siap-siap mau nobar. Wah, asam lambungnya anfal sampai harus pulang, nggak jadi main sama teman-teman. Ya. Biasanya kalau kita berdoa pengennya gimana? Tuhan, asam lambungku naik, terus Tuhan ambil sakit penyakit kita. Haleluya. Jujur, aku ya pengen ngono. Ya, pengenku ya begitu ya loh. Bu Brenda berdoa, Tuhan, anakku ginjal, sembuhkan Tuhan. Terus Tuhan sembuhkan gitu ya. Pengennya ngono ya, podo ya. Pengen saya juga begitu. Masalah yang ada, gunung yang ada itu Tuhan hilangkan. Bisa nggak? Bisa. Tapi rupanya itu bukan sinergi. Sinergi itu bersama-sama saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan sebagai contoh yang paling gampang, ada yang tahu Busan Budi Santoso? Tahu ya? Ada yang tahu nama baptisnya? Ada yang tahu dua teman yang lain? Sadra, Mesak. Kemana bro dua yang lain?
Mau sendirian, kasihan ya. Ya, rupanya Abednego, Sadrak dan Mesak itu punya satu cerita yang menarik, yang paling terkenal dari ketiga orang ini apa? Dapur api. Wah, ini guru sekolah minggu hafal sekali ya. Ketika itu tiga orang ini suruh nyembah patung tapi tidak mau. Dan kemudian mereka dimasukkan ke dapur api. Dan di dapur api apa yang terjadi? Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja. Ketika mereka di dapur api, tadinya yang dimasukin tiga orang, ada berapa orang? 4 orang di dalam. Tapi yang menarik, siapa yang nyuruh 3 orang itu keluar dari api? Allah yang nyuruh. Yuk kita baca Daniel 3 ayat 24 sampai 26. Daniel 3 ayat 24 sampai 26. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah. Jadi yang nyuruh keluar siapa? Bukan Allah loh. Bukan Allah loh. Kita dalam masalah, pengennya kita apa? Kita keluar dari masalah itu. Enggak. Tuhan gak izinkan 3 orang tadi keluar dari api. Tapi Tuhan menemani mereka. Ngerti ya maksudnya? Kita pengennya 3 orang itu cemplung api, apinya padam. Begitu ya pengennya ya. Pengennya kan begitu ya. Kan kita juga pengennya gitu, jujur ya. Saya pun pengennya gitu. Oh, lagi sakit, batuk gak sembuh-sembuh, Tuhan berdoa, besok sembuh. Oh, mantap. Pengennya gitu. Makanya KKR kesembuhan banyak yang datang. Kenapa? Loh ya pengennya gitu loh. Saya juga sama. Saya bilang saya gak munafik. Sama, saya juga pengennya gitu. Tapi rupanya bicara tentang Tuhan turut bekerja gak gitu. Tuhan menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka bertiga tetap di api. Tetap. Mereka tetap di dalam api. Mereka tetap di dalam masalah. Mereka tetap di dalam tantangan hidup. Mereka tetap dalam sakit penyakit. Tetapi bedanya apa? Bedanya sekarang Allah beserta mereka. Allah turut bekerja, berarti Allah bersama-sama dengan kita. Makanya lagu terakhir itu menarik. Nenene menggenapi firman-Mu, mujizat sertai tiap langkahku. Siapa? Kau bersamaku di dalam. Masalah ada, tetap ada. Tetapi Tuhan bilang, aku bersama. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetap di api, tetap terbakar, panasnya mungkin tetap mereka rasakan, walaupun tidak membakar kulit mereka. Mungkin kalau saya jadi Sadrak, Mesak, Abednego begitu ya, mungkin masih takut-takut ya. Aduh. Lihat kanan kiri itu serem sekali ya. Walaupun tidak membakar kita, tetapi serem toh. Masih ingat ketika COVID pertama kali muncul, ya seremnya setengah mati ya. Sekarang biasa aja ya. Tapi dulu serem. Tiap hari dengar ambulan lewat, ngeri sekali. Ngeri sekali. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Itu yang Tuhan bilang sinergi atau sunergio. Kita bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan mau kita bertumbuh bersama Dia.
Kalau sakit penyakitnya diambil langsung. Kita tidak punya waktu yang panjang untuk tumbuh bersama Tuhan. Ini bukannya saya mengarang ya, tetapi saya mendramatisir. Boleh loh saya khotbah, ya kan? Kalau Bu Brenda sekali berdoa terus bikin langsung sembuh, mungkin cukup berdoa sekali. Tetapi Tuhan mau, yuk kita semakin dekat dengan Tuhan, berjalan walaupun di dalam dapur api, tetapi ada Tuhan yang beserta kita. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, dikatakan di dalam ayat yang ke-28, lagi kembali ya ke Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi goalnya Allah itu kebaikan. Ya. Goalnya Allah di dalam segala lika-liku kehidupan kita, tantangan hidup kita, naik turunnya hidup kita, goalnya Tuhan apa? Mendatangkan kebaikan. Memang menarik karena dikatakan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita nggak sesuai dengan rencana Allah, ya jangan harap mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita sesuai dengan rancangan Allah, maka kita akan dipastikan mendapatkan kebaikan. Pertanyaannya, kapan? Gitu. Satu hal yang paling nggak enak itu menunggu, gitu ya. Apalagi menunggu kepastian yang tak kunjung pasti. Menunggu si dia yang tidak kunjung melamar, itu jadi susah ya. Betul ya. Jadi menunggu itu gak enak. Menunggu itu gak enak. Memang Tuhan berkata bahwa akan mendatangkan kebaikan, amin. Cuman kapan Tuhan? Betul ya. Tapi rupanya Tuhan itu punya waktu sendiri. Bagaimana saya menjelaskannya ya wangel. Tapi satu cerita sebagai penutup khotbah saya. Ini cerita yang betulan saya dapatnya di internet ya. Jadi ternyata juga beberapa artikel menulis hal ini, artinya cukup valid. Ada satu penginjil namanya Dr. Helen Rose Fern. Helen Rose Fern ini dia dikirim atau dia membaktikan dirinya untuk jadi penginjil di Kongo. Kongo itu Afrika. Tahun 1953. Dan pada waktu itu Kongo masih betul-betul dalam medan perang gitu ya, karena ada perang saudara dan lain sebagainya, sehingga dia harus datang ke sana, dan karena dia dokter maka dia pasti urusannya dengan kesehatan. Dan yang menarik ketika dia sedang menangani satu ibu yang hamil dan mau melahirkan, rupanya lahirnya itu prematur. Setelah lahirnya prematur, ibu ini meninggal, tidak bisa ditolong. Oke. Dia mengasuh sebuah panti asuhan. Nah, yang jadi masalah, bayinya bagaimana? Ya, bayinya bagaimana? Satu-satunya cara adalah mereka panaskan air karena belum ada listrik di sana. Ya, zaman sekarang kalau prematur dimasukkan ke inkubator. Ya, zaman sekarang dan ada listrik. Zaman itu tahun 1950-an, jangan bayangkan ya, di Semarang aja mungkin masih susah ya, apalagi di Kongo ya. Mana itu di Google Maps gak ada ya kan? Di Kongo tentunya lebih sulit lagi, karena itu mereka pakai satu kendi ya, dari tembikar tanah liat, diisi air panas. Isi air panas lalu seperti botol begitu kan, lalu ditaruh di dekat bayi supaya hangat. Karena satu-satunya cara itu. Ya, ketika Dokter Helen ini melakukan itu semua, ditunggu, rupanya namanya tembikar itu bocor, sehingga basah semua. Waduh, dia panik, dia kasih semua kain yang ada untuk membungkus bayi ini supaya tidak kedinginan, karena sekali lagi ini bayinya prematur. Dan kemudian dia bingung sekali, ini gimana? Sedangkan di sana nggak seperti sekarang yang ada Indomaret beli botol gampang gitu ya.
Beli tembikar gampang, dia bingung. Aduh, bagaimana caranya? Tiba-tiba ada satu anak namanya Ruth di dalam kelompok panti asuhan yang dia kelola. Dia bilang begini, kita minta saja sama Tuhan Yesus. Ini anak kecil yang ngomong. Sedangkan dokter Ruth ini sudah dewasa, dia punya logika yang baik. Dia berpikir, gimana? Kalaupun kita minta Tuhan, Tuhan kirim, pasti butuh waktu. Betul ya? Sedangkan ini bayi, nggak mungkin bisa bertahan. Kalau harus menunggu seminggu untuk datangnya botol atau apapun untuk bisa menghangatkan bayi ini. Tapi anak kecil ini tetap ngotot. Ruth ini bilang, udah tetap kita berdoa saja ibu. Kita berdoa, minta Tuhan untuk kasih botol atau apapun ya, termos atau apapun untuk si bayi. Terus Ruth ini nyeletuk lagi. Rupanya si bayi ini tadi punya kakak. Kakaknya umur 2 tahun. Dan si bayi ini bilang, si Ruth ini bilang begini. Dan satu lagi ibu, minta sama Tuhan boneka. Supaya kakaknya, maksudnya kakaknya si bayi ini, tahu bahwa Tuhan begitu mencintai dia. Karena kan kehilangan mamanya juga. Ya, mamanya mati, meninggal. Jadi si bayi ya, ini kehilangan mama, tapi kakaknya juga sama. Umur 2 tahun, di panti asuhan itu. Dan si Ruth ini bilang, jangan minta botol doang, minta juga boneka. Coba, kalau Anda jadi dokter Helen gimana? Ini hubungannya apa? Ini lebih urgent yang mana ini? Ini ngurusin boneka, tolong ya kan? Tapi si Ruth ini terus mengetok. Dia bilang, enggak, kita berdoa. Ya sudah. Helen ini kemudian berdoa. Dan dia tulis di dalam bukunya, dia ragu Tuhan menjawab. Kenapa? Ya ilah, ini di tengah Kongo. Ya. Gimana caranya Tuhan kirim botol? Gimana caranya Tuhan kirim boneka? Ya, tapi ya sudah, karena Ruth yang nyuruh, anak kecil yang nyuruh, ya sudah kita berdoa. Setelah amin, oke, gimana? Tiba-tiba ada bantuan datang. Karena itu camp pengungsian, bantuan datang. Terus kemudian si Ruth ini bilang, itu ada bantuan datang, ayo kita cari botol untuk si adik. Dia datang dengan teman-temannya, cari di tempat yang kan umbruan bahasa Jawanya ya. Cari, wah, rupanya dia dapat. Saya dapat botolnya Ibu Helen. Saya dapat botolnya Ibu Helen. Wah, Ibu Helen menangis. Aduh Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah jawab. Nggak selesai sampai situ. Ruth bilang gini, kalau Tuhan kasih botol, pasti Tuhan juga kirim boneka. Dia bilang ke teman-temannya, yuk kita cari boneka. Pasti Tuhan juga kirim boneka. Karena saya minta botol dan minta boneka. Dicari, dapat boneka. Wah, hari itu luar biasa, Tuhan tolong. Tapi yang menarik, rupanya bantuan ini datang dari daerah Irlandia. Dan ketika ditelusuri, siapa sih yang ngasih botol? Dan siapa yang ngasih boneka? Rupanya yang ngasih ini ibu guru sekolah minggu dan murid-muridnya. Guru sekolah minggu ini bilang begini, ayo kita mau membantu saudara-saudara kita di Kongo. Yang punya baju 2, kasih 1 baju. Yang punya boneka 2, kasih boneka 1. Rupanya salah satu muridnya, dia punya 2 boneka. Lalu dia kasih 1 dan akhirnya terbawa ke Kongo. Dan yang menarik, botolnya itu dari mana? Dari guru sekolah minggu itu. Dia berkata begini, saya juga nggak tahu saya mau kasih apa. Karena anak-anak sudah ngumpulin baju kecil-kecil, boneka, ada yang lain macam-macam. Dia bingung, saya cari apa ya. Tiba-tiba secara intuitif aja Tuhan kasih lihat ada botol. Dan botol itu yang kemudian dia berikan dan dibawa ke Kongo. Dan itu kejadiannya 6 bulan sebelum si Ruth berdoa. Ini yang saya bilang waktu Tuhan. Amin. Ya. Ini waktu Tuhan. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan sekarang apakah bisa jadi berkat. Ya nggak tahu. Buktinya apa yang mereka berikan 6 bulan kemudian bisa menyelamatkan seorang bayi
dan menyelamatkan hati seorang kakak. Karena ketika dia dapat boneka itu, dia bilang, oh Tuhan betul mengasihi saya. Saya nggak tahu permasalahan Anda akan selesai kapan. Saya juga nggak tahu bagaimana Tuhan akan menyelesaikan masalah Anda. Saya nggak tahu. Tetapi ingat tema kita, Roma 8 ayat 28. Bahwa Roh Kudus turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, pasti Tuhan rancangan yang baik. Kalau belum baik, berarti kita belum sampai tujuan. Masih terus berproses, bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin.